Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video kali ini membahas tentang perintah CMD, yaitu delete atau perintah menghapus suatu file dengan berbagai variasinya. Bagian mana dan seperti apa, mari kita praktekkan bersama-sama. Iya, di hadapan kita sudah tertayang satu lembar kerja ciri khas dari CFD, yaitu berbackground hitam dengan teks warna putih. Sebelum kita mulai, saya akan mereview beberapa perintah yang telah dan sudah kita praktekkan. Yang pertama, kita bisa menuju ke disk ataupun drive di mana folder maupun file berada. Itu dengan menekan atau mengetikkan perintahnya dengan huruf drive atau huruf disknya. Saya menuju D, drive D, ya, D.2 enter. Kemudian untuk membersihkan layar CLS, melihat isinya dir, menuju ke suatu folder CD backslash foldernya apa. Kemudian kalau kita akan mengcopy, ya ini sekaligus untuk beberapa dihapus nanti ya, misalnya mengcopy file, copy Agustus itu nama file .bln ke misalnya juli.bln. Bisa nama filenya beda, extensionnya sama, atau copy misalnya daftar.cmd menjadi listing.ter. Ini baik file maupun extensionnya berbeda, boleh, nggak apa-apa, sama aja. Sebentar, ini ada the system cannot find the file specified. Oh ya, daftarnya cmd bukan cdm ya, jadi ini salah ketik. Boleh ditekan F3 lalu di backspace cmd ya. Nah ini, nah ini satu file copied. Kalau salah nama file dia tidak mau. Jadi untuk mengcopy file boleh nama filenya berbeda, terus extensionnya berbeda. Kalau nama filenya sama, extensionnya berbeda, atau nama file berbeda, extension sama, bisa. Ya, contohnya nama file berbeda, extension sama, misalnya daftar.cmd jadi di copy ke listing.rep. Ini contoh nama file berbeda, extension berbeda. Oh ya, yang saya maksud misalnya daftar.cmd nama file sama, extension berbeda. Nah ini gitu, dan variasinya silahkan. Nah, dari perintah-perintah yang sudah kita lakukan, oh ya, sekaligus untuk mereview, bisa copycon itu membuat suatu file tanpa copy, tanpa sudah ada file sebelumnya. Kalau copy itu file yang baru adalah persis dengan file yang sudah ada sebelumnya, tetapi kalau copycon betul-betul menciptakan file baru dengan isinya berupa ketikan apapun yang akan kita ketikkan. Misalnya copycon new baru, misalnya ada nama file namanya new baru mlk. Nah di sini kita ketik ya. Jadi perbedaan copy dengan copycon adalah kalau copy file sumber sudah ada, titik atau titik koma ya. Sedangkan copycon benar-benar file baru berupa ketikan. Ini contoh. Ini hanya file dan sekaligus contoh ya. Bisa terakhir dengan Ctrl Z enter. Nah, itu beberapa perintah yang sudah kita pelajari, dan juga ada perintah rename.
Misalnya daftar REP mau kita rename ya, berarti ren daftar.rep ya menjadi oh ini salah nanti, daftar ya, daftar.rep diganti menjadi misalnya kumpul.an misalnya. Jadi extension tidak harus 3, bisa 2 atau bahkan tidak dikasih pun nggak masalah sebetulnya. Ini perlu pengetahuan umum untuk itu. Nah, di antara itu misalnya akan kita hapus, ini kan ada 20 file ya. 20 file. Oh ya, sebentar, supaya nanti menghapusnya lebih leluasa dan bervariasi, saya kasih contoh juga. Misalnya copy semua file. Nah, ini bintang. Semua file yang berextension XLSX ya. Kopilah semua file yang berextension XLSX menjadi semua file yang berextension misalnya SPRT, dari kata spreadsheet misalnya. Maka kalau kita lihat, dia akan muncul 5 files copied. Kenapa? Karena kita juga bisa melihat dir bintang titik XLSX harusnya 5 files juga ya. Itu. Oh, mohon maaf, ini salah ketik. Harusnya dir XLSX ini XLXS ya, terbalik XLSX gitu. Nah, ini 5 juga. Nah, sekarang kalau kita lihat isi dari file yang tadinya 20 sekarang menjadi 25. Kalau kita akan menghapus, perintahnya cukup del, nama filenya apa? Contoh, kita akan menghapus file yang bernama rapp spasi 1.sprt. Ya, kita boleh menjalankannya dengan perintah del rapp spasi 1.sprt. Ini akan terhapus. Oh, ini tidak bisa ya, karena mohon maaf, kalau di CMD itu sebaiknya menghindari spasi macam ini. Dia tidak mau. Ya, karena RAPB spasi 1 yang tertayang di sini bukan masalah huruf besar huruf kecil ya. Coba ya, kalau kita dengan huruf besar del huruf besar RAPB spasi 1.sprt ya. Nah, tetap sama, enggak mau. Nah, kalau terjadi kasus semacam ini, ini ceritanya ke waktu itu kan kita hasil dari XLSX yang dibuat dengan Microsoft Excel, kemudian kita perintahkan untuk di copy bintang gitu ya, jadinya dia ikut otomatis, tapi kalau menghapus dia tidak mau. Nah, mensiasatinya kalau kita akan menghapus RAPB spasi 1 SPRT ini, kita boleh menghapus dengan perintah del RAPB bintang ya. Langsung diketik SPRT juga tidak masalah, atau S bintang juga boleh. Nah, ini terhapus. Dia memang tidak melalui komentar, tetapi sebenarnya langsung kehapus. Maka akibatnya kalau kita lihat lagi dengan perintah dir yang tadinya 25 akan menjadi 24. Kita lihat. Nah, ini jadi 24. Sehingga file yang namanya RAPB1 SPRT sudah tidak ada di sini lagi. Begitu. Oke, ini variasi masih banyak. Tapi itu perintah delete. Satu pantangan yang jangan Anda lakukan yaitu del bintang titik bintang. Ini artinya menghapus semua. Ya, menghapus semua. Walaupun kalau kita tekan enter, memang ada pertanyaan seperti ini, are you sure yes or no? Kalau kita jawab yes, otomatis semua terhapus dan tidak bisa dikembalikan lagi. Beda dengan di operating system Windows, kalau kita sudah menghapus, dia masuk ke recycle bin masih bisa dikembalikan, tetapi di dalam CMD tidak bisa. Oke,
Sementara begitu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Dalam video selanjutnya saya masih berkutat, masih apa ya, memperdalam perintah-perintah CMD dengan variasi-variasi yang berbeda. Oleh karena itu silahkan ikuti terus video-video yang saya sampaikan. Bagi Anda yang saat ini baru ketemu dengan saya di dalam tayangan ini, silahkan Anda subscribe ya, karena subscribe itu gratis kan, tapi Anda baik hati, pahalanya besar ya, dan itu sangat bermanfaat bagi saya karena memotivasi saya untuk selalu bersemangat di dalam membuat video-video semacam ini. Ya, gitu ya. Kemudian kalau Anda terkesan, silahkan like ya, and share supaya juga banyak orang-orang yang terinspirasi dengan video ini. Dengan demikian Anda dan orang-orang yang mengikutinya terinspirasi juga akan menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.